selamat datang di Pilih Podcast tentang lingkungan dan konservasi persembahan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia bersama saya Nia Eko. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai harimau dalam rangka peringatan Global Tiger Day. Nah, di episode kali ini saya ditemani oleh Mbak Yayu dari Forum Harimau kita. Halo Mbak Yayu. Halo Mbak Nia Eko. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah, insya Allah. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk, kebetulan Kak di bulan Juli ada hajat, bukan hajat sih ya. Kami selalu memperingati Global Tiger Day. Terus kalau acaranya FHK berarti ada apa aja Mbak? Kalau acaranya FHK tahun ini ada karena keterbatasan kegiatan ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kami ada beberapa kegiatan edukasi ke sekolah, kita sosialisasi. Tahun ini kami banyak fokus di kegiatan sosial media dan webinar kayak gitu. Karena itu ya pembatasan pergerakan juga ya. Benar. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang harimau, Global Tiger Day itu adalah hari yang diperingati setiap tanggal 29 Juli. Nah, hari ini diperingati atau ditetapkan karena mengingat jumlah dari harimau sebagai satwa liar itu terus menurun populasinya gitu. Terus kalau misalkan ini kan peringatan secara global ya, Indonesia sendiri juga ikut merayakan atau memperingati Global Tiger Day. Nah, di Indonesia ini itu ya biasanya FHK yang inisiasi untuk peringatan GTD. Iya, tapi nggak cuma FHK aja ya, banyak mitra-mitra lain, kementerian juga selalu memperingati. Jadi Global Tiger ini diperingati sejak tanggal 29 Juli di tahun 2010. Nah, ini tuh diinisiasi sejak adanya International Tiger Summit di Rusia. Nah, International Tiger Summit ini sebenarnya memicu lahirnya Global Tiger Recovery. Jadi Global Tiger Recovery ini adalah salah satu target besarnya itu meningkatkan populasi harimau di alam liar itu 2 kali lipat di tahun 2022. Nah, makanya kegiatan ini tuh lebih ke arah sosialisasi karena kegiatan pelestarian harimau itu kita tidak hanya dilakukan di alam, tapi kita juga harus sama-sama sadar bahwa harimau ini ya milik kita dan kita tidak banyak mengeksploitasinya di alam agar tujuan ini juga tercapai dan lingkungan kita lestari. Boleh jelasin nggak Mbak, imau itu apa? Jadi imau itu selain kata-kata akrab yang memang dipanggil untuk harimau ya di tanah Sumatera, imau itu tahun ini kita jadikan sebuah singkatan. I itu adalah ikut menjaga kelestarian habitat dan mangsa harimau. M itu kita mitigasi konflik dan mulai dengan berbagi ruang. Kemudian A itu kita bisa mengamati, mengawasi dan menghentikan perdagangan satwa dilindungi harimau itu. Kemudian U itu kita mengundang orang di sekitar kita untuk ayolah sama-sama kita peduli sama satwa ini gitu. Untuk ngomongin hal-hal yang spesial, di episode kali ini kita juga berhasil membujuk, merayu dan mengundang orang yang spesial yang ahli dalam satwa liar. Dalam hal ini adalah harimau. Di sini sudah ada Mas Dwi. Halo Mas Dwi, apa kabar? Halo, selamat siang. Baik. Sehat Mas? Alhamdulillah. Boleh cerita dulu nggak nih Mas Dwi? Awal mula terjun di dunia perharimauan tuh awalnya gimana? Ya. Jadi saya itu kan mulai masuk di isu perburuan dan peredaran ilegal satwa ya. Jadi nggak harimau dulu ya. Satwa itu tahun 99 ya, mungkin belum pada lahir itu. Nah, kemudian karena ngurusinnya itu satwa liar ya, yang dilindungi terutama ya perdagangan dan perburuan ilegalnya, akhirnya masuklah itu ke spesies harimau. Jadi harimau itu sebenarnya satu dari berbagai macam jenis spesies yang saya urusin untuk isu perburuan dan peredaran ilegalnya. Jadi kalau harimau sendiri ya sejak tahun 2003. Tariknya tuh karena apa sih? Mau apa?
mendalami bidang perdagangan satwa liar? Iya apa ya, itu kan karena kalau menurut saya sih karena passion ya. Jadi kalau orang kan setiap orang pasti punya keinginan, punya bukan hobi. Kalau hobi kan sesuatu yang apa ya, happy happy gitu kan ya. Tapi kalau ini kan sesuatu yang saya kayaknya bagus, menarik nih, tertarik dengan ini kayak gitu. Nah, itu juga sebenarnya yang apa ya menuntun saya kan saya dulu kan SMA kan biologi ya A2 dan masuk ke biologi di universitas. Bahkan waktu saya tes lagi dan masuk ke manajemen ekonomi, saya nggak sanggup kan, karena ternyata memang passion saya di biologi. Gitu. Nah akhirnya terus biologi itu. Dan memang ternyata ya saya sadari bahwa ternyata memang saya nggak bisa yang lain, topik lain kecuali ya tentang biodiversity ya, termasuk satwa liar itu. Nggak bisa pindah ke lain jenis. Nih kalau ngomong-ngomong soal harimau, kalau saya sebagai orang yang bukan ahli atau menggeluti terlalu dalam harimau, itu tuh pikirannya pasti yang maco-maco gitu loh. Harimau itu kan maco sangar, tapi ternyata kan dia ini ya masih keluarganya kucing dan image-nya tuh beda banget nih. Iya benar. Jadi kan kalau harimau kan memang keluarga kucing-kucingan ya. Jadi sama seperti ya kalau di Indonesia itu kan banyak jenis kucing-kucingan ya. Ada harimau ada, macan dahan ada, macan tutul ada, macan akar kan. Jadi semua jenis kucing-kucingan liar sebenarnya juga masih bisa kita temukan, kecuali yang subjenis yang harimau Jawa dan harimau Bali kan diyakini sudah punah itu kan. Jadi selain itu insya Allah masih bisa ditemukan di habitatnya. Yang sekarang menjadi concern kita, fokus kita itu kan tadi untuk gimana caranya melestarikan populasi harimau. Kita ini nggak sih ada data mengenai tren populasi harimau saat ini seperti apa? Kan tahun ini apakah ternyata sudah berhasil mengalami peningkatan atau ternyata malah menurun? Oh iya, saya yang jawab aja ya. Jadi memang di Indonesia itu sudah advance ya untuk pengukuran populasi yang untuk menghitung densitas dari populasi harimau Sumatera di seluruh daratan Sumatera. Nah, yang terbaru itu memang saat ini oleh KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu dengan mitra itu sedang menyelesaikan okupansi survei. Jadi survei untuk bisa menghitung densitas kepadatan harimau. Itu di Sumatera sudah dibuat secara virtual, itu ada 722 petak survei, yaitu yang akan disurvei. Nah sekarang sudah 379 petak atau sekitar 52% dari total petak yang ada itu sudah disurvei. Nah itu estimasi atau pengukuran yang saat ini sudah bisa dihitung itu ada sekitar 0,73 sampai 1,04 harimau per 100 km persegi. Jadi memang simpelnya gini, ada sekitar 1 ekor harimau di dalam setiap 100 km persegi dari petak yang disurvei itu. Nah, kemudian kalau kita pengen gambaran lebih real lagi itu dari population viability analysisnya yang dilakukan KLHK itu di tahun 2019 kalau tidak salah itu ada ya tidak lebih dari 600 ekor lah di Sumatera itu. Sekarang berarti tinggal 600 ekor itu ya? Ya, tapi itu ini kita kan juga diganggu ya populasi itu dengan berbagai ancaman. Jadi ancamannya macam-macam ya, mulai dari kerusakan habitat, dari perburuan dan peredaran ilegal, dan juga yang sekarang sedang marak dibicarakan tentang adanya penyakit yang dari mangsa harimau ataupun dari harimau itu sendiri yang menyerang canine ya, jadi anjing. Jadi itu virusnya di anjing tapi kemudian bisa menular ke harimau, yang mana itu mortalitasnya tinggi, kematian di harimau juga tinggi. CDV ya penyakit? Ya, CDV itu ya canine distemper virus itu kan. Nah, itu awalnya memang menyerang anjing tapi bisa menular ke harimau. Nah, itu perlu mendapat perhatian lebih ya, karena ada beberapa contoh kasus misalkan di Rusia. Rusia itu dulu ada dari Cornell University itu mereka membuat assessment bahwa misalkan ada 25 ekor harimau. Itu di tempat yang ada virus CDV-nya, dia dalam 50 tahun terakhir dia akan tingkat kepunahnya bisa sampai 65%. Nah itu. Kemudian ada juga penelitian di Rusia juga itu dari awalnya 25 ekor di tahun 2008, di tahun 2012 itu tinggal 9 ekor.
itu karena CDV juga. Jadi memang CDV itu sangat rentan untuk menyerang kantong-kantong populasi harimau yang terpisah-pisah. Nah, di Indonesia kan udah terpisah-pisah nih harimaunya. Tidak lagi dalam satu blok besar kan ya. Ada di Sumatera Utara ada, Aceh ada, Riau dan sebagainya. Setiap provinsi di Sumatera memang masih ada harimaunya, tapi terpisah-pisah itu. Nah, itu sangat rawan terhadap ancaman CDV tadi gitu. Tapi CDV ini tidak hanya menyerang harimau saja ya Mas ya, termasuk satwa liar lainnya yang hidup di habitat. Iya, ya, dia menyerang canine ya, jadi menyerang anjing yang bertaring lah ya, anjing, kemudian juga harimau juga jenis kucing-kucing besar lainnya. Dan itu ditularkan oleh itu anjing-anjing kampung ya. Kalau di Indonesia banyak sekali ya, jadi masyarakat sekitar itu pelihara anjing kampung gitu kan, berburu atau misalkan seringkali kan ada konflik harimau itu kan, harimau kan dia masuk ke perkampungan gitu kan, kemudian ketemu anjing dan sebagainya, anjing dimakan, dan itu bisa menular di situ. Termasuk babi Mas. Nah, kalau babi itu beda penyakitnya. Kalau babi itu kalau di Indonesia sekarang juga ramai juga diperbincangkan ya. Itu kan ada African Swine Fever ya, ASF ya. Nah, itu mortalitasnya bisa dikatakan 100%. Jadi babi yang kena virus itu bisa dipastikan mati. Nah, itu kaitannya secara tidak langsung memang mengurangi mangsa harimau gitu kan. Jadi dampaknya di situ. Sama ya, ada lagi yang dibilang kolera itu juga menyerang babi juga. Tingkat mortalitas pada babi juga tinggi juga gitu. Nah, itu juga sama. Jadi ancamannya tidak langsung ke harimau tapi mengurangi mangsa buat harimau. Karena populasi mangsanya berkurang, jadi si harimaunya juga nggak dapat makan. Ya, jadi kan harimau itu sebenarnya kan dia tidak harus tinggal di hutan lebat itu kan ya, kayak cerita kita zaman kecil itu. Jadi harimau itu dia bisa hidup di hutan sekunder pun bisa, asalkan ada tiga faktor ya, ada mangsanya, ada sumber air, dan ada pasangannya. Dia akan seperti kucing, dia akan berbiak dengan tidak terlalu sulit itu. Bahkan mayoritas harimau itu hidup bukan di taman nasional ya Mas, bukan di hutan ya? Iya, karena memang sebenarnya harimau kan dia akan mengejar mangsanya. Nah, jadi kan biasanya mangsa itu kan ungulit ya, kayak misalnya rusa, babi ataupun kijang muncak. Itu dia akan mencari pucuk-pucuk daun tuh ya. Nah, biasanya kalau ada perkampungan, ada kebun itu kan sering disiangi tuh rumputnya tubuh pucuk-pucuk baru. Nah, di situ pada kumpul ininya rusa dan sebagainya. Nah, makanya harimau ke situ. Gitu. Jadi makanya tidak harus selalu di dalam taman nasional yang lebat sekalipun. Meskipun sebenarnya misalkan ada survei kamera trap di Taman Nasional Gunung Leuser ya, itu bisa juga hidup harimau di ketinggian 3.500 meter juga ada, bisa ditemukan situ. Sampai ke daerah pesisir, misalkan di Takengon ataupun di Tapak Tuan di Aceh bagian barat pesisir itu dekat pantai, itu harimau juga bisa hidup situ. Iya. Bahkan banyak harimau hidup di gambut ya Mas ya? Iya, ada juga daerah Pekanbaru, kan Jambi, itu kan daerah gambut itu bisa. Misalkan ada mangsanya ya, itu dan juga pasangannya juga dicari di situ. Kemudian juga sumber air ada, ya harimau bisa hidup. Berarti sebenarnya kalau misalkan degradasi habitat yang katanya habitat harimau itu berkurang tuh nggak terlalu berpengaruh sama penurunan itu ya, yang berpengaruh malah karena populasinya itu. Kalau populasinya menurun, si harimaunya juga bisa menurun juga populasinya. Ya, jadi itu kan saling terkait ya kontribusinya. Jadi karena habitatnya rusak, misalkan ada alih fungsi lahan ya, atau misalkan dulu habitatnya berupa hutan, kemudian jadi perkampungan, nah potensi konflik kan kemudian muncul tuh. Nah, habitatnya sempit, ada konflik, nah yang kita sering dengar akhirnya harimau mati dibunuh, atau harimau makan ternaknya dikasih racun, kemudian biar harimau makan mati, kayak gitu ya. Nah itu jadi memang kerusakan habitat juga termasuk yang kontribusinya besar. Jadi kerusakan habitat, perburuan dan peredaran harimau, kemudian juga penyakit tadi. Nah, yang penyakit ini yang sebenarnya harus mendapat perhatian lebih, karena apa? Karena kita belum banyak tahu tentang dampaknya gitu kan. Nah, dan satu lagi ya sebenarnya penelitian tentang harimau itu sebenarnya sudah advance di Indonesia, sudah diketahui densitasnya. Karena apa? Hanya sedikit sekali jenis satwa yang di Indonesia itu yang sudah diketahui populasinya. Nah, kalau populasi belum diketahui, gimana mengintervensinya kan gitu, karena lebih susah. Nah, ini harimau sudah ada. Jadi pemerintah ya, KLHK, kemudian mitra NGO itu mereka sudah bahu-bahu untuk buat mengukur densitasnya, mengukur populasinya. Nah, sudah ketahuan.
lokasinya sudah ketahuan, jadi intervensi seharusnya bisa dilakukan gitu kan, dibandingkan yang jenis yang memang belum ketahui populasinya di mana, populasinya berapa, lokasinya di mana gitu. Tadi Mas Tri kan spesialis wildlife trafficking gitu. Apa namanya, di Indonesia itu kan udah ada hukum yang melindungi harimau kan. Nah terus tuh apa namanya, perburuan terhadap harimau itu saat ini bisa apa ditekan atau ternyata sama aja gitu sama sebelum-sebelumnya? Iya, jadi kalau kita bicara tentang harimau ya, perburuan harimau, jadi kan kalau kita bicara juga tentang pemanfaatan satwa liar ya, itu kan karena ada pasar. Nah, kita harus lihat demand-nya, permintaan pasar untuk harimau itu di mana saja, siapa saja yang memakai gitu kan. Nah, ternyata untuk harimau itu demand-nya, pasar itu tidak cuma di nasional saja, bahkan di internasional. Contohnya begini, kalau untuk kulit harimau ya itu mayoritas memang meminta, pasar yang meminta itu memang untuk kebutuhan orang Indonesia, ya orang-orang kaya yang kemudian dijadikan karpet, offsetan dan sebagainya itu kan. Tapi kalau kemudian untuk taring, kemudian tulangnya itu mayoritas juga akan dibawa ke luar negeri. Jadi artinya demand itu ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, selama demand itu ada, maka perang itu tidak akan berakhir. Perang antara menjaga harimau di habitatnya dengan perang dengan pemburu untuk bisa mendapatkan harimaunya gitu. Jadi kalau kita ditanya apakah bisa berhenti perburuan dan perdagangan harimau, selama masih ada pasar ya tidak akan bisa berhenti. Apa yang bisa kita lakukan adalah membendungnya, sekuat mungkin kita membendungnya. Nah, makanya kalau kita bicara tentang ancaman ya, jadi kalau dari Sen sudah menghitung ya dari tahun 2016 sampai dengan 2021 itu sudah ada kalau saya kalkulasi itu ada 64 penangkapan. Ya, jadi 5 tahun terakhir ya, itu ada 64 penangkapan yang melibatkan 145 pelaku. Jadi ada pemburu, ada penampung, ada pembeli, ada penyimpan, itu udah ditangkap 145. Kelihatannya seperti banyak ya. Tapi kalau kita lihat jaringannya, itu tidak lebih dari 40% yang ada. Jadi masih ada 60% di luar sana yang masih beroperasi. Nah, itu yang kita bisa bilang bahwa perang itu belum berakhir kita ini. Jadi memang harus terus gitu kan. Apalagi sebagian besar daripada pelaku itu adalah profesional. Karena kan kategori pemburu itu macam-macam ya. Ada pemburu yang subsisten, dia memburu untuk kebutuhan sehari-hari saja. Ada pemburu oportunistik, saya sebenarnya mau iseng aja masang jerat, tapi ternyata yang kena harimau. Kan? Nah, ada juga pemburu profesional. Nah, itu macam-macam pemburu di Indonesia itu. Nah, kita harus memilah-milah. Nah, ternyata yang sisanya belum ketangkap itu ternyata memang profesional. Jadi terkait dengan pasar yang ada, berada di macam-macam daerah. Jadi misalkan di sini ada konflik, pemburunya tidak hanya pemburu yang ada di tempat konflik itu, tapi di lokasi luar pun mereka masuk ke daerah konflik itu untuk memburu harimau. Nah, itu yang harus disikapi dengan upaya penegakan hukum yang kuat juga. Nah, untungnya di Indonesia itu bukan untungnya, karena ini memang proses yang panjang ya. Aparat penegak hukum di Indonesia itu sudah bagus di dalam mendeteksi kejahatan, menangkap pelaku, kemudian memproses hukum sampai dengan memastikan bahwa pelaku itu bisa mendapatkan efek jerah. Itu sudah bagus. Nah, cuman saya bisa bilang bahwa upaya itu perlu ditingkatkan. Gampangnya gini, sudah banyak ditangkap tapi masih kurang banyak untuk bisa menimbulkan efeknya itu. Itu yang terjadi. Berarti selama ini kalau penegakan itu lebih ke pelakunya, pemburunya. Kalau misalkan pembelinya gitu belum ada. Iya, ada termasuk pembelinya juga. Jadi dari 145 orang yang ditangkap itu mereka levelnya macam-macam. Ada pemburu, ada penampung, ada supplier, ada calonya juga yang menawarkan kulit harimau misalkan ya. Ada perantara juga calo tadi itu ya, atau ada kurirnya yang mengantarkan, sampai ada yang mengantarkan pun ada gitu kan. Kemudian ada yang ngasih uang juga, jadi dia kita bilang sebagai financial backers ya, jadi dia memberikan uang kepada kelompok pemburu untuk bisa memburu harimau, itu ada juga gitu. Jadi dia tidak terkait dengan harimaunya, dia cuma ngasih uang, nanti ketika dapat harimau dijual, uangnya masuk ke dia lagi. Nah itu ada juga, jadi itu yang membuat aparat itu harus lihai di dalam mengungkap bukti-bukti yang harus ditemukan. Soalnya apa? Kalau misalkan pendukung finansial itu mau ditangkap dengan barang bukti harimau ya nggak ada, kan dia nggak terkait dengan harimaunya. Jadi dia harus dicari, dilacak nih aliran uangnya dia kemana, apakah pemburu, dan dari pemburu itu masuk lagi dia dan jumlahnya lebih besar, dan itu harus dilacak. Itu. Nah kalau pakai teknologi yang lama ya nggak akan
ketangkep tuh para aktor-aktor tingginya finansial kan gitu. Terkait jual beli ini Mas, kan sekarang media jual beli udah banyak banget ya, apalagi media online gitu. Nah kita kalau kita nih yang lihat podcast ini terus melihat tiba-tiba kok ada taring harimau nih dijual. Nah itu kita bisa melaporkannya atau bagaimana Mas? Maksudnya kalau kita mau berpartisipasi untuk melindungi harimau kan hal-hal itu juga termasuk yang bisa kita lakukan gitu. Ya benar, jadi sebagai gambaran ya di Indonesia itu ada lebih dari 200 e-commerce, di perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce. Termasuk yang besar-besar ya, misalkan Tokopedia, Bukalapak, kemudian apa lagi macam-macam itu lah, Shopee itu kan ya. Dan beberapa di antaranya dipakai oleh usernya untuk memperjualbelikan bagian-bagian tubuh harimau juga. Di Facebook juga banyak. Ya, nah kemudian e-commerce itu sekarang di Indonesia ada asosiasi ya, IDEA namanya, Indonesia E-commerce Association. Nah itu makanya satu hal yang harus dilakukan adalah mendekati mereka, menanamkan pemahaman bahwa jenis ini bagian tubuh ini termasuk harimau ya itu tidak boleh diiklankan oleh orang yang punya akun di e-commerce itu. Nah, itu sudah dilakukan. Cuman memang harus jadi gerakan yang terus menerus ya dan nasional gitu kan. Nah, terus tadi kembali ke pertanyaan Mbak Ewi tadi ya, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya di beberapa kalau kita menemukan ya, misalkan Facebook kan paling sering kita temukan dan gampang sekali bikin account kan Facebook itu bisa 10 account kita buat. Nah itu sebenarnya di Facebook ada channel untuk bisa melaporkan. Cuman kalau di Facebook mah lambat prosesnya. Atau kadang yang dihapus itu bukan accountnya tapi iklannya. Jadi accountnya tetap ada. Makanya alternatif lain ada dengan melaporkan ke beberapa instansi yang memang sudah ada hotline. Kita harus coba. Beberapa instansi mereka sudah bilang kita punya hotline 24 jam untuk bisa menerima laporan. Kita coba aja gitu kan. Coba aja bener gak itu hotline jalan gak gitu kan. Nah itu kita coba aja. Nanti kalau nggak ada ya kita harus komplain. Yang penting usaha. Usaha ya kita harus ada kita. Terserah mau jadi apa enggak ya. Iya. Nah, dan satu lagi bahwa memang namanya online ya itu harus ada verifikasi ya. Jadi ini bener nggak taring harimau bener nggak? Apakah ini tulang? Apakah ini asli? Apakah ini harimau Sumatera atau harimau Siberia? Nah, itu harus dicek ke depannya. Tapi setidaknya ada partisipasi kita dan sekarang ini ternyata ya untuk hal-hal yang sifatnya animal welfare ya, itu cepat mendapat respon dari pemerintah. Kucing dibuang ke sungai langsung ditangkap orang kan, atau misalkan anjing dianiaya itu langsung ditangkap. Nah, jadi harapannya harimau sama seperti itu gitu kan. Jadi ketika ada orang belikan kulit harimau atau tengkorak harimau, meskipun kita belum tahu ya apakah itu asli atau enggak ya, itu kita harapkan bisa direspon dengan cara ya tadi kita harus aktif melaporkan ke channel-channel yang memang disediakan. Nah, kalau memang benar itu channelnya aktif ya harusnya dia bisa merespon. Nah kalau tadi kan yang Maya nih Mas ya. Nah tapi kan orang Indonesia menganggap harimau itu adalah sesuatu yang wah, kalau ketika kita memiliki satu bagian tubuh harimau kan katanya itu menjadi sesuatu lah ya. Gitu. Nah kalau nih kita menemukan ada orang pakai taring harimau gitu, terus atau enggak di rumahnya ada kulit harimau gitu, kita bisa apa yang bisa kita lakukan gitu Mas, atau ya udah biarin aja? Ya karena kita sebagai masyarakat sipil ya, kita memang tidak bisa menjustifikasi bahwa orang itu penjahat langsung atau gimana. Memang itu menjadi urusan aparat penegak hukum ya, yang mereka bisa menyelidiki dan bisa menyidik kasus itu. Jadi langkah terbaik ya kita melaporkan. Jadi kita melaporkan ada temuan ini dan sebagainya. Dan kalau tidak salah ada beberapa instansi ya, termasuk kepolisian itu mereka punya situs pelaporan gitu kan. Jadi bisa dilaporkan ketemuannya apa, lokasi di mana, kalau ada fotonya bisa diambil fotonya, dan itu menolong kita sebagai masyarakat sipil. Nah kemudian satu hal lagi, untuk bisa menentukan apakah pelaku itu penjahat atau bukan, itu kita harus melihat motifnya. Nah, motif orang macam-macam. Jadi motif itu apa yang mendasari orang itu melakukan kegiatan itu. Apakah dia motifnya bisnis, atau motifnya dia memang ingin buat senang-senang kan, atau ada motif lain, itu yang harus didalami, dan itu menjadi tugas penyidik ya. Jadi kalau orang yang bisa aparat yang bisa memproses seseorang ya, apakah itu menangkap, membuat masukkan ke dalam penjara, itu adalah penyidik ya, penyidik dan ada jaksa dan hakim. Nah itu ya tugas mereka untuk bisa menentukan. Nah, tugas kita adalah menyerap informasi di lapangan sebanyak mungkin gitu.
urusan nanti itu bener nggak apa namanya barang buktinya itu urusan mereka. Karena apa ya? Karena kalau kita lihat dari kasus harimau ya, itu mayoritas itu dari laporan-laporan masyarakat. Kenapa? Karena aparat kita kan terbatas juga jumlahnya. Mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, gitu. Nah, capek juga. ya makanya mereka Iya, sangat kalau bergantung juga sama informasi dari masyarakat. Nah, itulah disitulah peran kita. Kalau ini nih selama apa namanya? Selama Mas Dwi udah pernah mengungkap kasus-kasus kayak gitu, itu tuh biasanya motivasi orang pengen pengen punya bagian tubuh harimau tadi selain prestis, itu apa masih ada nggak sih yang percaya sama itu buat obat-obatan atau gimana? Oh iya, jadi kalau harimau itu memang banyak sekali fungsinya. Jadi kan misalkan kumis harimau, ada banyak cerita tuh ketika ada penyitaan offsetan harimau, ketika udah sampai di pengadilan, kumisnya udah pada hilang. Karena kumisnya itu dipakai untuk bisa meningkatkan wibawa. Jadi simpan di dompet saja kumis harimau. Ada juga Susuk. gitu. Nah, atau misalkan taring harimau itu beberapa kali kasus tuh ada rajahnya doa-doanya ditaruh di dalam taring harimau. Itu untuk itu tadi untuk kekebalan gitu. Atau misalkan tulang tempurung dari harimau itu juga sama di beberapa etnis tertentu itu dia diyakini sebagai punya nilai spiritual yang tinggi. Atau misalkan kulit di bagian dahinya itu cari-cari juga. Bahkan sampai kantong penis harimau pun dicari-cari juga. Karena tadi punya keyakinan tertentu. Nah, itu masih ada di Indonesia. Jadi tidak jarang para aparat penegak hukum itu ketika menyita bagian-bagian tubuh harimau itu ya mereka menyita tadi itu ada penis harimau, ada kantong penisnya, ada tulang tempurung dengkul dari harimau, ada kumisnya, karena itu dan macam-macam fungsi. Berarti itu ya terkait mitos-mitos juga. Iya, mitos ada. Jadi motifnya ada untuk mitos, ada pengobatan. Nah, kalau di Cina kan itu memang tulang harimau diyakini bisa sebagai bagian daripada TCM ya, traditional Chinese medicine ya, untuk pengobatan tradisional. Makanya tulang-tulang harimau yang di Indonesia itu tidak laku, itu diekspor semua ke Cina, karena di sana yang akan diolah. Itu TCM, itu pengobatan tradisional. Nah, itu yang untuk style ya, itu. Dan kalau untuk yang para pemburu, kemudian para penampung dan ekspor ya mereka memang motifnya bisnis. Bisnis di mana ada permintaan. Iya, karena satwa liar itu masih dipandang sebagai komoditas. Komoditas kan suatu hal yang menguntungkan kalau kita melakukannya. Mas terkait bisnis harimau kan sepertinya wah banget dan menjanjikan gitu. Pasarnya ada, harganya nilainya tinggi gitu. Terus kenapa gitu tidak membudidayakan harimau sebagai bisnis gitu? Nah itu yang jadi polemik juga kan. Itulah juga kita berkaca ke Cina. Cina itu harimau yang ada di penangkar itu jauh lebih banyak dibandingkan yang di alam. Nah cuman ada satu hal yang harus kita pegang bahwa harimau itu punya fungsi ketika dia di alam, kan ya, di alam. Dan memang penangkaran harimau juga tidak dilakukan di Indonesia, tidak lazim dilakukan di Indonesia. Karena tadi itu contohnya begini, ketika ada kasus yang terkait dengan harimau ya, misalnya di Jawa, itu udah susah mengidentifikasinya. Karena apa? Karena ketika ada pelaku yang ditangkap di Jawa, itu harimau bisa datang dari mana saja, tidak selalu dari kan harimau Sumatera sudah tidak dari yang tidak hidup di Jawa ya. Tapi banyak pelaku ditangkap di Jawa dengan harimau Sumatera. Nah, itu dari mana? Nah, ternyata ada yang memang diburu dari Sumatera, ada yang berasal dari kebun binatang, ada yang dipelihara orang. Nah, itu. Artinya apa? Ketika kemudian ditambahi dengan adanya penangkaran itu, maka semakin mempersulit upaya penegakan hukum di lapangan. Karena harus mengidentifikasi kan gitu. Karena misalnya gini, ketika ada aparat penegak hukum menangkap pelaku dengan misalnya kulit harimau, itu secara visual tidak bisa diidentifikasi apakah ini harimau Sumatera, apakah ini harimau Bengal, harimau Indochina, nggak bisa. Harus lewat DNA. Itu susah sekali prosesnya panjang. Makanya kenapa kemudian juga penangkaran harimau juga tidak diizinkan ya misalnya. Yang ada adalah bagaimana menjaga supaya harimau yang memang ada di habitat itu bisa dijaga. Ataupun ketika itu di luar dari habitatnya, ex situ yaitu dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan sebagainya, bukan untuk kepentingan
komersial. Karena apa? Bahkan di Cina sekalipun harimau yang dari alam itu masih diyakini lebih oke dibandingkan penangkaran. Kan sama aja. Jadi penangkaran jalan tapi perburuan juga masih jalan juga. Karena itu tadi. Jadi itu sebenarnya tren aja. Tren yang dibuat oleh para pemain bahwa ini harimau yang tulang harimau yang dari alam masih lebih berkhasiat dibandingkan tulang harimau dari penangkaran. Itu ada terus. Nah, makanya penangkaran itu tidak akan menghilangkan perburuan di alam. Tapi diyakini masih justru malah menimbulkan masalah. Banyak satwa dari Indonesia itu larinya ke Cina. Karena kepercayaan tadi itu ya? Iya, jadi kalau di Cina itu memang pertama kayak tulang itu larinya ke Cina. Kemudian kedua, taringnya juga lebih mahal di luar negeri ketimbang di Indonesia. Di Indonesia juga sama mahal, tapi di luar negeri juga lebih mahal. Dan juga kenapa ke Cina juga karena memang jadi kalau kita bicara tentang pelaku kejahatan terhadap satwa ya, di level pemburu, penampung lokal sampai dengan penampungnya besar ya tingkat provinsi itu sebenarnya dikelola oleh orang-orang kita, orang-orang pribumi. Tapi ketika udah masuk ke kaitannya dengan jangkauan di pasar luar, misalnya Cina atau Vietnam dan sebagainya, itu udah dikendalikan oleh orang-orang dari kelompok-kelompok yang masih terkait dengan family, terkait dengan etnis dan sebagainya. Karena apa? Mereka satu bahasa, satu karakter, dan kita kan kalau satu etnik atau satu family kan trust-nya besar. Nah, itu yang dibangun. Itulah kenapa para pelaku harimau itu dan juga beberapa jenis yang lain itu ada dua kelompok yang kita namakan organized crime, jadi kelompok-kelompok kejahatan yang dikendalikan oleh etnis tertentu atau keluarga tertentu, dengan yang kita namakan organized criminal group, jadi kelompok-kelompok terorganisir yang berbagai macam etnis anggotanya. Nah, itu di tingkat bawah, para pemburu, para penampung dan sebagainya. Ya, dan satu lagi ya sebenarnya kita juga ingin memberitahukan juga bahwa ada beberapa press release ya, itu memang secara nyata itu menampilkan harga. Nah, kan ada semacam kecenderungan ya bahwa ketika itu ditampilkan harganya sampai miliaran, mengungkap kasus sampai miliaran, itu prestis buat kasusnya besar. Nah, itu sebenarnya yang satu yang dikejar oleh aparat penegak hukum. Dengan saya mengungkap kasus yang besar, nilai kerugiannya banyak sekali, maka ini kasusnya prestis nih. Saya akan dapat sesuatu yang benefit, benefit bukan harus uang ya, tapi promosi, kemudian nanti gitu. Nah, itu yang juga harus kita tanamkan ke mereka bahwa selain mereka juga dilihat bagus kerjanya di dalam pengungkapan kasus, tapi juga ada dampak sampingnya dengan mengungkap harganya, mengungkap jangkauannya asal tidak sengaja. Itu sebenarnya juga kan para pelaku juga mereka mengantisipasi. Ketika ada penangkapan mereka juga membaca berita. Iya betul. Iya kan. Nah, atau satu hal lagi yang sering ya, karena kita lupa ya, kita memotret apa ya, misalnya harimau atau apa, kemudian menampilkan kita ketemu harimau di desa ini, nah, kan? Padahal tidak boleh. Lokasinya itu kan, ada badak yang sedang berkembang di daerah ini, ya pasti cari pemburu gak usah repot-repot pakai GPS, enggak, lihat itu aja boleh. Nah, kita harus hati-hati di situ. Dan seringkali kita lupa, karena apa? Karena kita pengen show off kan, pamer kita ada kerja bagus nih, gitu. Itu harus hati-hati sih. Ketika udah dapet nih pelaku kayak gitu perburuan, terus udah dapet barang buktinya kan berupa si bagian-bagian tubuh harimau itu kalau udah dapet bagian tubuh harimaunya itu kemudian diapakan? Apakah ditaruh ke museum atau gimana? Oh iya, itu jadi barang buktinya ya. Jadi kalau itu saya kasih runutan prosesnya. Jadi ketika ada informasi ada pelaku misalkan dengan mau menjual kulit harimau misalnya, kemudian ditangkap oleh misalkan pemerintah, misalkan dari Polhutnya, penyidik PPNS nih. Nah itu kemudian kan masuk ke proses nih, pelakunya kemudian diproses hukum kan, artinya pelakunya kemudian disidik, diinterogasi untuk bisa membeberkan dia motifnya apa, caranya bagaimana dia berburu gitu kan, mendapatkan dari mana. Itu semua dituangkan dalam berkas perkara, namanya berkas perkara. Nah, setelah berkas perkara itu jadi, maka penyidik yang punya kewenangan membuat berkas perkara itu, dia akan berkonsultasi dengan jaksa penuntut umum. Nah, ketika konsultasi sudah selesai dan sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa, maka berkas perkara dan pelaku beserta barang buktinya itu kemudian dibawa ke persidangan. Nah, di persidangan itu kemudian ada prosesnya kan, persidangan itu ada mendengarkan keterangan pelaku, mendengarkan keterangan saksi ahli, kemudian mendengarkan tuntutan dari jaksa. Sampai kemudian setelah mendengarkan semua itu, maka hakim kemudian memvonis pelaku. Nah, di dalam vonisnya itu dicantumkan juga nih
pelaku dihukum berapa tahun, denda berapa, dan barang buktinya mau diapakan. Nah, jadi di dalam vonis itu hakim bisa menyatakan barang bukti itu dimusnahkan bisa, atau barang bukti dikembalikan ke negara. Nah, karena yang memiliki satwa itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka setelah selesai vonis maka barang akan dikembalikan ke KLHK. Juga gitu. Nah, kemudian setelah itu tinggal bagaimana barang itu akan diperlakukan, gitu kan. Kalau perintah pengadilan itu dimusnahkan, maka jaksa harus memusnahkan. Karena barang bukti kan ke jaksa dulu. Jaksa harus memusnahkan. Kalau barang bukti itu akan dipakai untuk kepentingan penelitian, maka itu akan diserahkan ke pemerintah lagi, ya ke KLHK. Kemudian KLHK akan mengontak lembaga-lembaga penelitian. Gitu. Jadi tergantung dari vonis yang diberikan oleh hakim. Nah, hakim itu bisa memberikan vonis tentang mau diapakan barang bukti itu dari jaksa sebenarnya, jaksa penuntut umum. Jadi dalam tuntutannya itu jaksa harus menyatakan ini barang bukti mau dikemanakan. Nah, itu yang harus jadi patokan untuk hakim memvonis. Ketika ada pelaku perdagangan atau kejahatan satwa, itu biasanya ada orang-orang kayak orang-orang konservasi yang spesialis untuk mendampingi gitu nggak sih, Mas? Oh iya, jadi itu ada kesempatan untuk para konservasionis ya, itu misalkan di dalam mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tadi itu. Jadi misalkan kalau penyidik misalkan kepolisian itu kan dia ngurusin dari pencurian sendal sampai satwa kan itu. Nah, dia kan nggak bisa mengidentifikasi tulang apa itu kan. Ini tulang ekor apa ini? Apa tulang ekor harimau atau tulang ekor sapi gitu kan. Nah, itulah kenapa kemudian gunanya ahli-ahli tadi itu konservasionis. Oh, saya harus cari ahli taksonomi nih, ahli mamalia untuk bisa mengidentifikasi ini tulang apa, ini taring apa. Kalau taring, oh ini taring kucing-kucingan, nah kucing apa? Hukum harus jelas nih, jenisnya apa. Akhirnya harus ada ahli taksonomi, ahli mamalia. Itulah peran ahli konservasi di situ. Nah, kemudian ketika sidang kan, sidang harus ada saksi ahli. Jadi hakim harus diyakinkan nih, ini bener nggak ini kulit harimau, ini bener nggak ini pelaku tuh menjual kulit harimau yang harganya sekian. Itu saksi ahli yang mayoritas dari konservasi itu harus menjelaskan. Atau misalkan, lu ngapain sih harimau harus dibawa ke pengadilan, cuma satwa aja gitu kan. Harusnya mentingin orang dong gitu kan. Apa lah gitu kan. Saksi harus menjelaskan nilai fungsi dari nilai penting harimau di alam itu apa. Kenapa ini harus diproses hukum dan harus memberikan efek jerah bagi pelaku. Kenapa? Harimau ini. Itu harus peran saksi ahli untuk melakukannya. Jadi di situ saksi ahli fungsinya di dalam proses hukum yang ada di kasus harimau. Kadang-kadang itu kan agak bentrok ya, kita konservasi dan tadi manusia tadi itu tuh sebenarnya di lapangan tuh juga kasusnya seperti itu, atau ternyata mereka tuh menerima harimau sebagai apa ya, bisa diajak bekerja sama gitu untuk konservasi harimau? Dua-duanya. Jadi kalau kita bicara tentang pengalaman di lapangan itu dua-duanya. Jadi ada masyarakat yang kita bilang itu sebagai bisa hidup berdampingan dengan damai dengan harimau. Misalkan di daerah Talang 11 di Lampung itu, jalur yang sama itu kalau siang dilewati manusia, kalau malam dilewati harimau, tapir, beruang, babi, itu sama satu jalurnya. Dan mereka sudah membuat kandang-kandang yang bisa menghambat harimau untuk menyerang ternak mereka. Nah, itu. Dan kalau misalkan mereka mau melewati tempat itu di waktu-waktu di mana harimau itu aktif ya, harimau kan nocturnal ya. Ini harus lebih dari 3 orang. Itu mereka udah paham perilaku harimau. Tapi juga ada daerah-daerah yang memang menganggap bahwa harimau itu masih menjadi ancaman. Terutama memang ada korban-korban jiwa atau orang serang harimau itu kan. Mereka menganggap bahwa harimau itu ancaman yang memang harus dimusnahkan. Itulah kenapa kemudian ya itu dipasang racun, dipasang jerat, atau misalnya memanggil pawang untuk kemudian ditangkap dan dipindahkan itu gitu. Nah, tapi sebenarnya pemerintah sudah mengantisipasi itu gitu. Ada daerah yang konflik harimau itu dimitigasi, dialog harimaunya. Atau misalkan kalau harimau memang sudah mengancam nyawa orang, biasanya akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Itu proses itu sudah ada. Nah, tinggal bagaimana kecepatan daripada informasi itu disampaikan oleh pemerintah. Ketika ada konflik harus segera dikasih tahu pemerintah sehingga tidak muncul korban di masyarakat ataupun di ternak misalnya gitu kan. Atau bisa pemerintah dan mitra bisa segera mengantisipasi dengan melakukan mitigasi konflik, penanggulangan konflik harimau dan manusia. Harus ada edukasi juga ke masyarakat, terutama yang tinggalnya di sekitar habitat harimau itu, tentang
kenapa sih kita harus ikut melestarikan harimau, atau kalau ketika misalkan ada harimau yang masuk ke daerah pemukiman mereka, jangan langsung asal tembak aja, lebih baik lapor dulu kayak gitu. Karena kan harimau tadi itu fungsinya buat lingkungan juga besar ya. Iya betul. Dan pemerintah juga sudah membuat panduan-panduan, sudah ada bagaimana berperilaku di habitat harimau itu ada. Itu yang harus dipahami. Jadi satu sisi pemerintah mengharapkan bahwa masyarakat bisa tidak terancam dengan adanya harimau, di satu sisi juga harimau bisa dilindungi, karena harimau kan udah critically endangered ya, satu tingkat lagi udah punah di alam kan. Jadi itulah kenapa ya harus win-win solution gitu kan. Tidak bisa kita bisa satu sisi bahwa kenapa manusia harus dikalahkan ataupun harimau kenapa harus dikalahkan, itu nggak bisa, karena tadi itu. Karena yang kalau saya baca ya, dan juga satu hal yang kita kadang terlupa ya, sebenarnya manfaat harimau itu apa sih gitu kan. Jadi satu hal yang sekarang harus kita lakukan ya. Karena kalau kita, sorry agak cerita sedikit ya, kalau kita dulu ya waktu kecil atau masih sekolah ya, kita bilang kalau harimau mati pasti babi akan meningkat, ada hama meningkat dan sebagainya. Nyatanya di Pulau Bali dan Pulau Jawa oke-oke aja orang gitu kan, nggak ada harimau gitu kan. Nah, artinya apa? Kemampuan adaptasi orang itu sebenarnya kuat. Nah, terus apa sih pengaruh sebenarnya? Kemudian apa fungsi harimau sebenarnya gitu kan? Toh mereka bisa hidup juga, orang Jawa sama Bali, babi juga ada juga yang banyak gitu kan. Nah, satu hal yang kemudian menjadi patokan atau menjadi prinsip buat tidak hanya di Indonesia tapi negara-negara lain juga, bahwa kita punya pride gitu, kebanggaan. Jadi harimau sebagai kebanggaan nasional. Jadi itu yang diangkat. Tidak tentang tidak hanya tentang perannya di alam, peran ekologisnya, tapi ini kebanggaan kita. Harimau Jawa, harimau Bali sudah punah, masa satu ini punah juga, malu kita kan gitu. Nah, itu yang harus kita angkat terus, itu lewat kampanye. Kalau itu lewat kampanye. Kampanye tentang hubungan antara si satwa dengan masyarakatnya. Tuh, dan satu hal lagi, harimau itu punya peran, kelihatan sangarnya, punya peran yang benar itu kalau di habitatnya. Jadi kalau kita lihat orang mengelus-elus harimau di online, di YouTube itu dielus-elus di kandang, dipeluk-peluk yang bayi, itu nggak ada fungsinya, bukan harimau itu. Dan kita tidak diajarkan untuk itu terhadap harimau. Kita diajarkan untuk melihat harimau itu di alam, bukan dielus-elus orang. Ngomong-ngomong hidup berdampingan dengan harimau, kemarin FHK juga bikin film tentang hidup berdampingan dengan harimau. Salah satu kasusnya di Talang 11 yang sudah diceritakan Mas Dwi tadi. Kebetulan film hidup berdampingan dengan harimau ini kami ikutkan lomba International Film Festival dan menjadi pemenang di kategori Living with Wildlife. Bisa dicek di Instagram Forum Harimau kita, di YouTube Forum Harimau kita juga ada film lengkapnya. Di situ kita bisa melihat pembelajaran bahwa ya harimau itu sebenarnya kalau kita nggak mengganggu mereka, ya mereka juga tidak mengganggu kita. Kita bisa hidup dengan arif bersama mereka. Mereka juga nggak akan mengganggu kita gitu. Kalau misalkan kita bukan orang yang fokus di bidang tadi harimau atau konservasi, misalkan seperti Mas Dwi yang udah emang fokusnya di perdagangan satwa liar, terus misalkan FHK yang udah emang fokusnya untuk konservasi harimau, kita nih masyarakat biasa juga bisa ikut kontribusi dalam pelestarian harimau. Tadi salah satunya dengan kampanye kayak gitu. Ini kita juga lagi kampanye nih bikin podcast ini, biar kalau yang dengerin, biar yang nonton YouTube juga bisa ada terbuka pintu hatinya untuk ikut peduli terhadap pelestarian harimau kayak gitu. Dan harus bermedia sosial yang bijak. Ya tadi jangan sampai itu ya, kayak yang contoh tadi, misalkan mengekspos harga bagian-bagian tubuh harimau yang ternyata nggak segitu, terus malah menimbulkan keinginan sama orang-orang lain gitu. Atau kita sebagai orang-orang yang ngerti tentang harimau dan kepunahannya, kita juga bisa kayak misalnya kan banyak postingan sosial media yang mempublikasikan tentang harimau atau satwa lainnya yang kurang benar. Kita bisa
nggak perlu dilihat di YouTube-nya, nggak perlu deh nambahin viewersnya, kita nggak perlu deh nge-like akun Instagramnya gitu. Itu juga salah satu hal yang bisa kita lakukan gitu, karena ketika satu like kita, satu love kita, satu view kita, itu kan akan menambah kepopuleran berita yang kurang benar itu gitu. Termasuk kita membaca highlight berita yang kan berita suka membuat highlight yang wow biar dibaca ya. Dan ketika itu ya baiknya ya udahlah gitu, karena semua juga udah ada spesialisasi masing-masing gitu. Gitu. Terima kasih Mas Dwi udah berbagi informasi seputar harimau. Terus tadi mulai dari yang umum-umum, dari perilakunya dan yang ternyata dia merupakan keluarga kucing-kucingan, terus sampai tadi gimana perdagangan harimau di Indonesia seperti itu. Terus buat teman-teman yang pengen tahu informasi lebih lanjut seputar Pili, bisa follow Instagram kita di @piligreen_network sama website pili.or.id. Kalau mau kepoin FHK gimana Mbak? Boleh di website harimau-kita.or.id, Twitter harimau kita, Facebook harimau kita, dan Instagram harimau kita. Sekian Pilih Podcast episode Menjaga Raja Rimba di Hutan Nusantara. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di Pilih Podcast episode berikutnya. Dadah.